mungkin sebelum kita mulai, kita berdoa dulu nah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Itu paling. Oh ya, jadi lanjut kita bahas tadi kan bahas tentang materi sebelumnya. Jadi materi-materi sebelumnya kan bahas tentang kesatuan dan kepaduan teks. Kita bahas tentang apa jenis-jenis paragraf, jenis-jenis teks. Nah, itu terus kita bahas juga review teks, kalau tidak salah cara untuk mereview teks. Jadi ibaratnya kan anggaplah teks ini anggaplah ini teks toh. Teks dia itu seorang apa ya? Seorang manusia lah. Jadi seorang manusia ini teks, kita sudah tahu dia bagaimana dia sifatnya kan. Jadi dia itu bagaimana dia bisa menjadi satu kesatuan teks yang baik, bagaimana dia menjadi teks yang padu. Kan kemarin mungkin Kak Aura sempat singgung juga, jadi teks yang satu kesatuan yang baik itu kalau dia bersifat kohesi. Kalau misalnya padu teksnya itu berarti dia koherensi. Kenapa dia bisa menjadi teks yang satu dan padu ya karena dia punya satu gagasan utama. Sementara kalau misalnya dia itu teks yang padu dianggap padu apabila dia itu antar kalimatnya dalam paragraf, dalam keseluruhan teks itu antar kalimatnya berhubungan. Kenapa dia berhubungan ya? Karena pada awalnya dia memang mempunyai satu gagasan utama, makanya pembahasannya terikat dan tidak berbeda-beda antar kalimatnya. Makanya dia bisa menjadi teks yang satu dan padu. Ibaratnya ini dia sudah kita tahu kenapa dia bisa menjadi satu, bisa menjadi padu, mengapa dia menjadi seorang manusia ya yang baik dan benar. Nah, sekarang kita mau masuk bagaimana sih, misal ini teks kan seorang manusia, kita mau kenali dia lebih dalam dengan mengetahui sifat-sifatnya. Oh ya, enggak apa-apa Farhan. Jadi langsung sambil saya jelaskan saja. Jadi ini teks anggap seorang manusia kan kita sudah tahu dia mengapa dia bisa menjadi manusia yang baik dan utuh. Sekarang kita mau kenal lebih baik dia itu manusia yang seperti apa. Makanya buat materi minggu 6 itu kita mau bahas tentang jenis teks. Kita mau bahas jenis-jenis teks, jenis-jenis pokoknya sifat dari teks ini dan apa sih tujuannya dari perbedaan-perbedaan teks yang ada. Jadi ini kan kita minggu 6 sekarang kita akan bahas jenis teks dan tiap jenis teks itu akan beda-beda tujuannya. Jadi ada teks 1 ini tujuannya ini, teks jenis teks 2 tujuannya ini. Dan nanti ada beberapa jenis lainnya. Seperti itu. Jadi untuk materi minggu ini adalah jenis teks dan tujuannya. Kemudian buat outline pembahasan hari ini tuh, jadi kita nanti bakal bahas jenis teks kan seperti yang aku bilang tadi di awal. Terus nanti jenis teks itu ada 4. Jadi ada teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, dan teks argumentasi. Oh ya, BTW sekedar info saya jadi materi minggu 6 ini kebanyakan ini nah apa? Teori, kebanyakan penjelasannya ya. Jadi nanti mungkin kalau berhubungan juga hari Minggu kemarin kan teman-teman ada tryout, terus ada tryout bahasa Indonesia juga kan di situ. Nah itu kalau misalnya teman-teman ada soal yang merasa kesulitan buat dikerjakan, terus kalian sempat simpan, kalian sempat foto atau kalian sempat screenshot itu mungkin nanti kalau masih ada sisa waktu di akhir ya setelah kita nanti banyak penjelasannya ini nanti bicara terus kayak ini kalau penjelasan buat materi minggu ini. Jadi semoga kalian tidak bosan dengar penjelasanku. Tetap saja pantau. Semoga tidak membosankan. Jadi nanti di akhir juga ada ini apa namanya, kalau misalnya masih ada waktu, boleh kita bahas-bahas soal tryout yang menurut kalian agak susah dijawab buat yang kemarin. Kalau tidak salah kalian juga nilainya keluar gitu. Kalau kemarin sih kutanya anak kelas 1 sudah keluar. Seperti itu. Nah, jadi ada 4 jenis teks. Ada 4, yaitu teks narasi, teks deskripsi, teks eksposisi, dan teks argumentasi. Pertama-tama kita jelaskan dulu masing-masing ini apa, narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Baru nanti kita jelaskan satu-satu. Seperti itu. Kemudian,
Nah, ini untuk jenis teks tadi seperti yang gue bilang ada 4. Jadi ada narasi dengan sifatnya deskriptif, ada deskripsi dengan sifat narasi dengan sifatnya naratif, kemudian deskripsi dengan sifatnya deskriptif, eksposisi yang sifatnya menjelaskan, dengan argumentasi yang sifatnya meyakinkan atau membujuk. Nah, dari sini sudah ketahuan sebenarnya. Jadi jenis teks ini kan ada tujuannya masing-masing. Mengapa dia berbeda? Itu untuk apa sih dibedakan? Nah, itu dibedakan karena memang tujuan pembuatan dari tiap jenis teks ini berbeda masing-masingnya. Jadi kalau teks narasi, dia itu bersifat naratif, yang dimana nanti tujuannya adalah untuk menceritakan suatu hal. Jadi nanti dia lebih ke teks yang bercerita, kemudian ada teks deskripsi yang mendeskripsikan suatu hal tujuannya, kemudian eksposisi, dia itu nanti tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu hal, ini kan seperti sifatnya, terus ada argumentasi yang sifatnya itu meyakinkan atau membujuk pembacanya. Jadi nanti dari teksnya itu dia berusaha teksnya itu berusaha meyakinkan kita sebagai pembacanya, berusaha membujuk kita sebagai pembacanya. Jadi itu tujuan dari masing-masing teks. Kita bisa tahu dari masing-masing sifatnya seperti itu. Oke, aman. Sampai sini dulu ada yang mungkin mau bertanya dulu. Kalau mungkin di kelas nanti teman-teman, dapatkan teori yang berbeda. Tapi kalau teorinya Bimbelivo seperti ini kan. Kalau misalnya dari kalian tidak ada pertanyaan, mungkin kalau merasa aman, mungkin bisa ketik satu. Aman, siap. Alia, makasih. Dian, aman. Wais, mantap. Mantap ini kelas 1 semangatnya. Oke, kita lanjut paling. Jadi untuk teks narasi, jadi tadi kita akan bahas satu-satu apa itu teks narasi, apa itu teks deskripsi, teks eksposisi, dan terakhir apa itu teks argumentasi. Jadi buat teks narasi sendiri, jadi teks narasi seperti kusinggung tadi, dia itu bersifat naratif. Naratif itu apa sih? Jadi naratif itu sifat yang bercerita. Jadi teks ini tujuannya sendiri adalah untuk menceritakan kepada pembaca-pembacanya bahwa ada suatu hal yang mungkin penulisnya alami atau mungkin dia bayangkan, imajinasikan, dan dia tuangkan dalam bentuk sebuah tulisan. Nah, itu dia ceritakan dalam bentuk teks. Jadi teks narasi ini tujuannya apa ya? Untuk menceritakan apa yang dirasakan mungkin oleh penulis, apa yang dibayangkan oleh penulis, menceritakan kepada pembacanya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman belum terlalu tahu ya, ini jenis teks apa sih, mungkin kan belum dijelaskan semua kan, makanya belum tahu. Jadi nanti ada teks narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, apa sih bedanya masing-masing. Nah, itu bisa kita tahu dari cirinya masing-masing. Jadi kalau nanti teman-teman temukan keempat ciri ini dalam suatu teks, maka dia fix adalah teks narasi. Jadi kalau misalnya teman-teman temukan keempat ciri ini dalam suatu teks, maka dia adalah sebuah teks narasi, seperti itu. Nah, kita coba paparkan. Jadi teks narasi sendiri ada 4 cirinya. Yang pertama, dia itu adalah kumpulan peristiwa, di mana peristiwa-peristiwa tersebut saling berurutan membentuk sebuah kronologi cerita ya. Jadi di dalam teks itu, misal teksnya ada 3 paragraf ya. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, dia itu misal di paragraf 1 membahas peristiwa pertama, paragraf 2 membahas peristiwa kedua, paragraf 3 membahas peristiwa ketiga. Nah, masing-masing peristiwa ini saling berurutan dan dia itu akan membentuk sebuah kronologi cerita yang bersambung, dan kita bisa jadikan kesatuan ini adalah sebuah cerita yang berkelanjutan, seperti itu. Jadi dia itu adalah kumpulan peristiwa yang berurutan di paragraf 1, 2, 3, tiap paragrafnya pokoknya dia itu adalah sebuah peristiwa yang berkelanjutan terus, berurutan, membentuk sebuah kronologi cerita. Kemudian yang kedua, sama seperti kalau misalnya teman-teman di kelas pasti biasanya belajar juga sama guru-guru bahasa Indonesia ya. Jadi biasanya ada struktur cerita fiksi maupun non-fiksi itu supaya tidak membosankan, supaya bisa menarik dibaca oleh pembaca ya harus ada konfliknya. Jadi ini tadi sifat 1, yang kedua itu harus ada konfliknya.
Jadi kenapa sebuah buku ya, kenapa sebuah teks itu bisa menarik untuk dibaca oleh orang-orang, khalayak ramai, yaitu karena dia itu punya konflik yang menarik. Jadi kalau istilahnya itu ada premis yang menarik, ada masalah yang menurut kita menarik untuk dibaca, makanya orang beli itu buku atau beli itu teks, seperti itu. Jadi yang kedua ciri dari teks narasi adalah konflik. Jadi dia itu punya masalah pada ceritanya. Jadi harus ada masalah. Nah, kalau tidak punya masalah tidak bagus, tidak apa ya, tidak seru saja baca ceritanya. Terus yang ketiga, nah ini kan kalau ada masalah itu pasti ada klimaksnya, ada puncak masalahnya. Jadi misal kita ambil sebuah cerita, nah jadi misal novelnya Terelia yang mungkin kita ambil novelnya Terelia yang mungkin teman-teman banyak baca, yang judulnya Pulang kan, yang ada si babi hutan itu ku baca pas ku SMP juga. Jadi kalau salah ini sorry mami. Jadi si babi hutan itu kan masalahnya sebenarnya dia ini kan dia dikhianati kalau tidak salah kan. Jadi dia itu punya masalah bahwa dia dikhianati sama keluarganya, keluarga keluarga ini apa perusahaan yang dia jaga kan. Nah, kemudian puncak masalahnya itu pas apa ya? Dia itu harus bertarung lawan siapa gitu di rumahnya sendiri kan. Nah, itu bisa dibilang klimaksnya. Terus kemudian ada yang keempat adalah resolusinya. Jadi kalau ada masalah juga harus ada solusinya. Jadi kalau belum ada solusinya nanti berlanjut terus ceritanya. Jadi ada solusi penyelesaian masalah. Kalau si babi hutan itu di novel Pulangnya Terelie, dia penyelesaian masalahnya kalau tidak salah itu pergi ke rumahnya kiainya kayaknya atau siapa gitu yang dia minta nasihat begitu. Nah, itu penyelesaian masalahnya kalau tidak salah. Nah, keempat ciri-ciri ini adalah sebuah plot cerita. Kalau teman-teman perhatikan dan interpretasikan ya, analisis bahwa sebenarnya adanya konflik, adanya klimaks, adanya resolusi ini, kemudian eh, ketiga ini konflik, klimaks, resolusi ini muncul dalam kumpulan peristiwa yang berurutan itu, maka dia itu sebenarnya adalah sebuah plot cerita. Jadi plot cerita atau plot dari teks narasi tersebut. Seperti itu. Jadi keempat ini sebenarnya selain menjadi ciri dari teks narasi, dia itu sebenarnya adalah plot dari teks narasi atau strukturnya ya, bisa dibilang. Seperti itu. Aman? Oke, kita lanjut dulu di jenis-jenis teks narasi. Jadi di teks narasi sendiri itu ada 4. Jadi seperti yang gue bilang kan, jadi kalau teks narasi ini kan sebenarnya menceritakan apa yang mau diceritakan sama penulis kepada pembacanya kan. Jadi ya terserah pembacanya lagi, terserah penulisnya mau bikin kayak bagaimana alur penceritaannya. Jadi adanya jenis-jenis teks narasi ini ya tergantung dari alur cerita yang dibuat oleh penulis. Jadi kalau misalnya alurnya dari si penulis mau alurnya maju terus, jadi misal dia dari kecil ya, dari TK sampai dia jadi umur 20 tahun. Dia ceritakan dari awal sampai 20 tahun. Nah, itu alur maju berarti kan. Sama kayak apa ya? Sama kayak One Piece. One Piece ada yang ikuti One Piece di sini. Nah, Naruto lah. Jadi dia kan dari kecil sampainya dia umur berapa itu yang pas tamat. Nah, itu umur 17 kalau nggak salah. Nah, itu kan alur maju sebenarnya. Walaupun kadang-kadang ini apa namanya? Mundur. Ada flashback-nya sedikit yang sedih-sedih. Nah, ini dari Farhan nih. Ikuti One Piece kayaknya atau Naruto ini. Pokoknya baca saja. One Piece belum tamat-tamat. Terus yang kedua juga ada alur maju mundur. Oh ya, alur maju tadi namanya linear. Kalau misalnya alurnya maju mundur ya non linear. Seperti pengertian harfiahnya linear kan. Linear itu satu garis. Kemudian kalau non linear ini berarti maju mundur. Sama kayak kalau teman-teman ada yang punya Netflix di sini, ada serial Jepang baru, ada drama Jepang. Jadi kalau di Jepang ada juga dramanya, selain Korea ada drama Korea. Kalau di Jepang ada drama Jepang. Nah, dia ada First Love. Jadi alurnya ada kemarin aku nonton.
ini sekedar preferensi saya pribadi, judulnya First Love. Jadi dia itu alurnya maju mundur. Jadi pertama dia ceritakan masa SMA-nya, kemudian pindah ke masa sekarang, dia itu umur 40 tahun, kemudian kadang-kadang tiba-tiba mundur lagi jadi masa SMA-nya. Terus tiba-tiba langsung di masa sekarang lagi. Jadi kayak, wah yang mana ini masa sekarang, yang mana masa dulu. Nah itu kita harus nonton dulu agak lama baru sadar bahwa oh ini masih SMA-nya, baru kembali lagi ke masa depan, baru kembali, pokoknya putar-putar dia. Jadi kadang maju, kadang mundur. Majunya itu dia dari umur sekarang kan berjalan terus, nah mundurnya itu dia pas ke masa SMA-nya. Sama seperti itu. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang nonton drama Korea yang ini, Song Joong Ki yang terbaru, Song Joong Ki apa Song Joong Ki sih secara bacanya. Pokoknya itu yang ada tulisan judulnya itu Reborn Rich. Jadi dia itu terlahir kembali, tapi sebagai orang kaya. Jadi dia itu anaknya konglomerat. Dulu dia Hanati. Nah, alurnya dia itu mundur. Alurnya itu dia itu maju dulu. Jadi dia itu sebagai pekerja kan, pekerja perusahaan. Tapi setelah itu dia itu mati terus terlahir kembali. Nah, itu kan dia artinya mundur kan ceritanya. Seperti itu. Tapi secara keseluruhan menurutku itu alurnya maju sih, linear. Ya, tapi itulah sekedar info. Ini kalau kalian nonton film lah. Nanti coba yang semangat nonton film, bisa kita bahas film sama-sama. Nah, yang ketiga itu ada jenisnya quest, tantangan. Tapi kalau saya kudefinisikan sebagai alur atau jenis teks, ya jenis teks narasi yang terpisah tapi dia berlanjut. Sama kayak yang tadi kuceritakan di awal, jadi novelnya Terelia yang judulnya Pulang ini, dia itu ternyata trilogi. Jadi dia itu ada pulang, ada pergi, terus ada pulang pergi. Itu. Jadi dia pulang, pergi, terus pulang pergi. Nah, itu dia sebenarnya jenis teks yang quest. Kenapa dia jenis teks quest? Karena dia itu lebih dari satu teks atau buku, di mana di tiap teks atau di tiap buku itu beda konflik kan. Jadi kalau di novel Pulang kan konfliknya ada. Kemudian di novel Pergi konfliknya juga beda dari novel Pulang. Terus di novel Pulang Pergi juga beda konfliknya. Nah, tapi walaupun beda konflik, tapi masih berlanjut. Jadi antara buku 1, buku 2, sama buku 3 itu walaupun beda konflik, kan beda quest, beda tantangan ini, tapi dia itu tetap berlanjut. Jadi walaupun antara novel 1 dengan novel 2 beda konflik, tapi antara novel 1 sama novel 2 tetap berlanjut. Begitupun pada novel 3. Jadi di tiap buku itu quest-nya atau tantangannya beda karena konfliknya beda. Tapi dia tetap berlanjut. Makanya aku namakan ini terpisah, tapi dia tetap berlanjut. Sama kayak novelnya ini, siapa? Terelia juga yang bulan, bumi, bintang, matahari, bulan, bumi, bumi dulu, baru bulan, baru matahari, baru bintang. Baru ada lagi itu nebula atau apa gitu. Nah, itu yang banyak sekali kan. Jadi ada bumi, misal bumi, novel bumi, nah, novel pertama, kalau nggak salah. Yang kedua ada bulan. Yang ketiga ada matahari. Nah, sebenarnya kan ketiga novel ini bersambung semua kan ceritanya. Tapi di tiap buku atau di tiap cerita ini, di tiap teksnya ini, dia itu beda konfliknya, beda quest-nya, beda tantangannya. Jadi, kalau misal di novel bumi ini dia itu penjahatnya lawan dia itu konfliknya melawan penjahat di suku bulan. Kalau di buku bulan ini dia itu konfliknya melawan penjahat suku matahari. Kalau matahari konfliknya melawan penjahat suku bintang gitu. Kayaknya begitu. Nah, itu dia kan sebenarnya konflik di tiap bukunya beda, antara satu yang lain beda, tapi dia itu tetap bersambung, berlanjut ceritanya maksudnya, tapi beda konflik saja. Beda quest, beda tantangan. Kalau quest kan bahasa Indonesia tantangan. Quest, bagaimana cara bacanya ini? Makanya aku definisikan sebagai terpisah, berlanjut. Dia itu terpisah, konfliknya beda, tapi dia itu sebenarnya ceritanya berlanjut saja. Jadi baiknya dibaca semua. Terus, nah yang keempat ini sudut pandang. Jadi jenis teks narasi yang berdasarkan sudut pandang seseorang dalam cerita tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang main TikTok, ada itu yang konten POV, point of view. Jadi ini kayak konten apa nih?
Satu hari sebagai pekerja kerja di Jakarta, ada kan yang konten-konten begitu kan, terus dia mulai ini mulai shoot dirinya di cermin, terus bagaimana dia berangkat ke kantornya terus pulang jam 6. Nah itu kan sebenarnya konten yang bersifat POV atau point of view. Jadi dia itu menceritakan bagaimana sih sudut pandang dia sendiri sebagai seorang pekerja di Jakarta. Seperti itu. Makanya untuk yang jenis teks narasi atau sudut pandang ini, misal ada sebuah novel atau sebuah cerita. Contohnya apa di? Pokoknya ada novel atau cerita. Nah, jadi dia itu sebuah teks narasi yang dimana isi novelnya itu berdasarkan sudut pandang, misal ada 3 orang kan, cinta segitiga. Sudut pandang dari orang ketiga, di mana orang ketiga ini tersakiti. Misal 1 dan 2 ini saling cinta. Tapi yang ketiga ini cinta yang nomor 1. Tapi dia ditolak. Jadi pokoknya antara orang ketiga dan orang ke-1 ini ditolak, orang 1, 2 yang saling mencinta. Nah, ini ada misalnya ada sebuah novel yang menceritakan tentang bagaimana sudut pandang orang yang ketiga ini terhadap percintaannya yang nomor 1 sama nomor 2 ini. Nah, itu kan sebenarnya adalah sebuah contoh teks narasi yang berdasarkan sudut pandang seseorang. Makanya teks narasi yang berjenis sudut pandang ini itu bersifat subjektif. Kenapa? Karena memang ya berdasarkan sudut pandang personal atau pribadi dari misalnya ini orang ketiga kan. Makanya dia bersifat subjektif dan dia itu kadang-kadang emosional kan. Jadi kalimat-kalimat yang ada di teks narasinya itu biasanya kalimat-kalimat yang menampilkan emosi atau perasaan dari orang ketiga ini. Misal saat dia melihat orang pertama sama kedua ini mesra-mesraan, dia respon dari orang ketiga kan kita bercerita dari sudut pandang orang yang ketiga ini. Dia itu merasa sakit hati, merasa sedih seperti itu. Nah, itu contoh teks narasi yang berdasarkan sudut pandang. Karena dia memang subjektif, dia itu berdasarkan pengalaman pribadi orang ketiga ini, berdasarkan sudut pandang orang ketiga ini, makanya dia subjektif dan biasanya emosional karena ya ini kan kita menceritakan dari perasaan seseorang seperti itu. Itu buat teks narasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait teks narasi? Kalau misalnya teman-teman merasa belum ada, bisa ketik 1. Seperti itu. Jadi teks narasi ini biasanya ada di novel-novel. Nah, bisa novel, baik itu fiksi, non-fiksi juga bisa, dokumenter, biografinya Soekarno mungkin, atau siapa, sama cerpen-cerpen juga. Seperti itu. Oke, aman dari teman-teman. Oke, nah, jadi kita lanjut lagi ke teks deskripsi. Ya, jadi kita materi terus hari ini, tidak ada latihan soalnya. Karena memang adanya materi ya. Harus dikejar belah. Sorry Mami kalau membosankan. Nah, kita paksa dulu kita menerima materi ini sampai mabuk. Jadi jadi jenis teks yang kedua adalah teks deskripsi. Sifatnya ya deskriptif. Jadi adanya teks deskripsi ini apa tujuannya? Yaitu untuk mendeskripsi suasana atau objek tertentu. Seperti itu. Jadi teks deskripsi ini dibuat atau adanya jenis teks deskripsi ini ya karena kita mau mendeskripsi suatu hal lah, baik itu barang kayak hewan, manusia kayak suasana kayak apa kayak. Nah, itu dia yang melahirkan adanya jenis teks deskripsi ini karena kita mau deskripsi suatu hal seperti itu. Jadi sifatnya adalah deskriptif. Nah, yang membedakan antara teks deskripsi dan jenis-jenis teks lainnya itu dia ada cirinya sendiri, yaitu cirinya ada 3. Jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ketiga ciri ini dalam suatu teks, maka fix dia adalah sebuah jenis teks deskripsi. Jadi misalnya ada satu paragraf ya, paragraf ini berisi 5 kalimat lah. Ini kan satu paragraf. Sorry, jelek gambarku. Bersambung.
Nah, dia itu berisi satu paragraf, berisi satu kalimat, satu teks. Nah, satu teksnya berisi satu paragraf, di mana satu paragraf ini berisi 5 kalimat. Nah, dia itu yang pertama, kelima-lima kalimat ini dalam satu paragraf ini cuman fokus membahas objek tertentu yang dideskripsi. Jadi misal kita bahas pohon kelapa, misalnya pohon kelapa ini yang ada di backgroundku. Nah, jadi pokoknya pohon kelapa saja yang dibahas di 5 kalimat ini. Pokoknya di 5 kalimat ini semuanya bahas pohon kelapa. Entah mau bahas warnanya kayak teksturnya kayak bagaimana dia bentuknya kayak penampakan gunanya, pokoknya bahas pohon kelapa saja. Jadi dia itu fokus pada objek tersebut. Kelima kalimatnya, pokoknya keseluruhan teks itu dia bahas pohon kelapa. Nah, itu teks deskriptif biasanya. Itu ciri yang pertama, jadi dia fokus pada objek yang dideskripsi. Kemudian yang kedua, dia itu menjelaskan secara detail. Jadi kalimat-kalimat yang ada di paragraf di teks deskripsi itu, dia itu penjelasannya detail, tidak secara umum lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin belajar kalimat utama yang berisi gagasan utama kan dia bersifat umum. Nah, untuk kalimat-kalimat dalam paragraf deskripsi itu dia sudah menjelaskan secara detail, atau istilahnya dia itu menjelaskan secara khusus, yang dimana berarti semuanya adalah kalimat penjelas. Jadi dia itu adalah kalimat penjelas semuanya, bersifat khusus, karena dia itu menjelaskan secara detail, khusus. Misal di kalimat pertama, dia membahas tentang warnanya, warna pohon kelapa apa, kemudian yang kalimat kedua, daun pohon kelapa gunanya apa, batang pohon kelapa tingginya berapa, dan seterusnya. Nah, itu kan menjelaskan secara detail kan? Ya enggak sih? Ya kan? Nah, itu adalah ciri kedua dari teks deskriptif. Yang ketiga adalah dia itu, seperti yang tadi aku bilang, dia itu berisi kalimat penjelas yang menjelaskan secara detail, yang bersifat khusus, yang dia itu spesifik. Ya, mirip lah sama ini secara detail. Dan dia itu memberikan bayangan atau gambaran ya. Gambaran lebih tepatnya sih. Gambaran kepada pembacanya. Jadi kalau ada teks deskripsi itu, dia itu selain dia menjelaskan secara detail, secara spesifik, yang fokus pada objek itu, dia itu bisa kasih gambaran bagaimana sih yang di deskripsi itu, bagaimana bentuknya. Jadi orang yang membaca teks tersebut. Jadi misal saya adalah pembaca sebuah teks deskripsi. Setelah saya baca teks deskripsi itu, saya sudah bisa dapat bayangan atau gambaran dari objek yang dideskripsi, seperti pohon kelapa kan. Nah, ini penulisnya mendeskripsikan kan, sudah dia bikin 5 kalimat, dan ciri yang terakhir kan dari ini, dia itu setelah dibaca oleh pembaca, dalam hal ini saya kan seorang pembaca, di akhir setelah saya baca paragraf ini, saya sudah bisa bayangkan bagaimana bentuk pohon kelapa. Jadi kalau misalnya ini kan ada 5 kalimat, jadi penulisnya menulis di kalimat pertama, pohon itu tingginya ini dengan daun-daun yang bercabang, berwarna hijau, di mana dia itu berada umumnya tumbuh di pantai, dengan terdapat buah kelapa yang berbentuk bulat hijau juga dengan batang berwarna coklat. Nah, setelah saya baca keseluruhan paragraf ini, saya bisa bayangkan bagaimana pohon kelapa itu. Saya bisa gambarkan di dalam pikiranku bagaimana pohon kelapa itu. Jadi tes deskriptif itu, yaitu ciri yang terakhirnya itu dia bisa memberi gambaran atau bayangan apa yang dideskripsi kepada pembacanya setelah membaca keseluruhan teks deskriptifnya. Seperti itu. Semoga tidak terlalu cepat kamu jelaskan. Penting teman-teman paham. Terima. Seperti itu. Nah, ciri dari teks deskriptif ada 3, jadi dia itu fokus membahas objek itu saja. Kemudian yang kedua itu, dia itu menjelaskan secara detail, artinya dia itu berisi kalimat penjelas saja yang sifatnya khusus. Artinya tidak umum lagi ya, khusus dia. Pokoknya langsung detail lah, dijelaskan. Terus dia kan sama ketiga ini berisi kalimat penjelas yang spesifik, sama seperti yang poin kedua, dan bisa memberi bayangan atau gambaran tentang yang dideskripsi kepada pembacanya. Seperti itu. Nice. Oke, kita lanjut dulu. Oh ya, sama seperti ini. Kalau misalnya teman-teman masih ingat di materi
jenis-jenis paragraf. Ada paragraf deskripsi kan, paragraf deskriptif. Nah, dia itu kan sebenarnya tidak punya kalimat utama. Terus kenapa dia tidak punya kalimat utama seperti yang alasannya karena pada poin nomor 2 ini. Jadi paragraf deskriptif itu kenapa dia tidak punya kalimat utama ya karena dia semuanya adalah kalimat penjelas. Di mana kalimat penjelas kan dia menjelaskan secara khusus semua kan, secara detail semua, secara spesifik semua, makanya dia tidak punya kalimat utama. Nah, itu kan jenis paragraf deskriptif. Cara tahu kalimat utamanya dari mana ya kita harus baca keseluruhan paragraf dulu. Misalnya ini adalah sebuah paragraf deskriptif ya yang terdiri dari 4 kalimat. Kita harus baca dulu keseluruhan paragraf baru kita simpulkan gagasan utamanya apa. Ini materi minggu kemarin ya. Baru kita bisa simpulkan kalimat utamanya apa, gagasan utamanya apa, dari membaca keseluruhan isi paragraf, di mana gagasan utamanya itu dia itu bersifat tersirat atau tersembunyi lah. Nah, kita bisa tahu apa gagasan utamanya setelah baca paragraf semuanya. Nah, itu paragraf deskriptif mirip-mirip sama teks deskriptif. Sebenarnya yang mengisi atau menjadi bagian dari teks deskriptif itu adalah paragraf deskriptif. Jadi, misal teks deskripsinya itu terdiri dari 3 paragraf. Nah, biasanya 3 paragraf itu semuanya adalah 3 paragrafnya itu semuanya berjenis paragraf deskripsi. Makanya dia itu ciri-cirinya pasti sama dengan teks deskripsi, antara paragraf deskripsi sama teks deskripsi. Fokus pada objek yang dibahas, menjelaskan secara detail dengan kalimat penjelas yang spesifik secara khusus, dan dia itu bisa memberi bayangan kepada pembacanya setelah membaca terkait objek yang dideskripsi. Kemudian ada jenis teks deskripsi. Nah, ini jenis teks deskripsi sendiri adanya pembagian-pembagian. Ini ya berdasarkan apa yang dideskripsi atau objek yang dideskripsi. Jadi jenis-jenis teks deskripsi ada 4, ada lokasi, ada karakter, tindakan atau aksi, dan ada emosi. Nah, ini pembagiannya berdasarkan apa yang dideskripsi saja. Jadi misal yang dideskripsi adalah lokasi atau tempat, berarti jenis teks deskripsinya adalah teks yang mendeskripsi lokasi atau tempat. Misal, ini sekarang saya lagi backgroundku ada di pantai kan, artinya lokasiku ada di pantai, kemudian kalimat-kalimat yang mengisi teks deskripsi yang tepat untuk menggambarkan bahwa saya ada di pantai. Pertama, misal anginnya kencang, kemudian di sana ada pohon kelapa, matahari bersinar terang, kemudian terdapat pasir berwarna putih dengan ombak-ombak laut yang berdatangan, beriringan, seperti itu. Itu kan sebenarnya kalimat-kalimat dalam teks deskripsi yang mendeskripsikan atau memberi kita gambaran tentang pantai, ya kan? Ada pohon kelapa, jadi orang itu sedang berada pada tempat dengan pohon kelapa yang ada di mana-mana. Dia berdiri di atas pasir, sesekali kakinya terkena ombak pantai yang berdeburan berganti-gantian. Rambutnya pun terkena angin kencang, bajunya kadang berterbangan. Nah, itu kan sebenarnya semuanya itu kan kalimat deskripsi yang ada di teks deskripsi yang mendeskripsikan atau memberikan gambaran, mendeskripsikan lokasi pantai. Seperti itu. Itu yang kedua itu adalah jenis karakter, baik itu karakter fisik maupun sifat. Jadi karakter ini bisa ada di manusia, bisa ada di binatang, bisa ada di tumbuhan, ya pokoknya yang hidup-hidup lah kan pasti punya karakter. Iya enggak sih? Iya kan? Harusnya sih. Setiap yang hidup-hidup itu punya karakter. Yang benda mati pun punya karakter, tapi cuma karakter fisik. Karakter sifat ini biasanya hanya dipunyai oleh makhluk hidup, seperti manusia, binatang, tumbuhan. Nah, itu karakter ini, misal yang fisik ya, karakter fisik ini contohnya apa? Misal yang dideskripsi adalah siapa bagus di deskripsi, oh Pak Jokowi bagus di deskripsi, kemarin ada yang nikah. Jadi fisiknya misalnya Pak Jokowi fisiknya agak jangkung, ya kan, agak tinggi dengan berat badan yang tidak terlalu gemuk, ya kan, Pak Jokowi kan gitu.
tidak terlalu gemuk. Ya, ini kan maksudnya menghindari kata kurus. Jadi dia itu tidak kurus, tidak gemuk, ya kan? Tidak kurus, tidak gemuk, tidak kurus. Jadi singkat saja, nah tidak gemuk. Nah ini kan sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang mendeskripsikan karakter fisik dari yang kita deskripsi. Jadi ada karakter fisik, ada karakter sifat. Nah, kalau karakter fisik, misal dia jangkung, tinggi, berat, ringan, apalagi pendek, itu sifat fisik. Warna kulit bisa, kemudian ada kumis, ada jenggot, rambutnya warna apa, itu kan semua karakter fisik yang mendeskripsi karakter fisik, atau kata-kata atau kalimat yang mendeskripsi karakter fisik. Nah, beda dengan karakter sifat. Kalau karakter sifat kan sebenarnya dia ada sombong, ya kan? Misal kalau Pak Jokowi tadi berarti dia orangnya rendah hati, kemudian orangnya sederhana, bijaksana. Nah, itu kan sebenarnya adalah kata-kata atau kalimat yang mendeskripsikan karakter sifat. Seperti itu, rendah hati. Nah, yang ketiga adalah jenis tes deskripsi yang mendeskripsikan tindakan atau aksi. Ini tindakan atau aksi, misal menolong sesama lah. Jadi, misal saya, jangan saya lah, ada temanku lah, dia itu menolong sesama dengan, contohnya membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Ntar, lagi azan di tempatku, kita break dulu nah sebentar, sampai azan selesai nah. Kita break dulu nah guys, sampai azan selesai. Oke, kita lanjut lah. Ini selesai mengajian tadi. Oke, jadi jenis tes deskripsi yang ketiga adalah yang mendeskripsikan tindakan atau aksi. Contohnya misal menolong sesama ya, yang kita mau deskripsi.
Menolong sesamanya kita detailkan lagi, yaitu menolong membantu nenek-nenek menyeberang jalan. Jadi contoh kalimat deskripsinya misalnya di ujung jalan kulihat seorang pemuda membantu memegang tangan jangan langsung membantu. Di ujung jalan kulihat seorang pemuda memegang tangan seorang nenek. Dia berjalan beriringan nenek tersebut, memberhentikan kendaraan-kendaraan yang akan lewat dan mengantarkan nenek tersebut hingga sampai ke ujung jalan. Seperti itu. Itu kan berarti mendeskripsikan atau kalimat-kalimat yang mendeskripsikan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan. Seperti itu adalah contoh jenis tes deskripsi ya. Walaupun kita tidak secara eksplisit, tidak secara tersurat menulis bahwa orang ini membantu menyeberangkan nenek-nenek ke ujung jalan, tapi dengan kalimat-kalimat deskripsi yang kita buat, yang seperti tadi kusebutkan, itu membuat kita tahu bahwa seseorang tersebut melakukan tindakan atau aksi berupa membantu seorang nenek menyeberang jalan, seperti itu ya. Walaupun tidak secara langsung bilang bahwa dia membantu menyeberang jalan, tapi dari kalimat-kalimat yang disebutkan tadi kita bisa tahu bahwa orang ini membantu seorang nenek menyeberang jalan. Iya kan? Ya itulah. Terus yang ketiga adalah jenis tes deskripsi emosi. Nah ini biasanya misal saya lagi sedih, tapi tidak langsung secara tersurat, tidak langsung secara eksplisit kutulis orang ini lagi sedih, tidak. Jadi sedihnya itu dideskripsikan secara lebih detail. Jadi ini kata sedih ini dibahasakan secara lebih luas. Jadi misal kulihat orang di pojok ruangan tersebut, matanya sedang berkaca-kaca, memantulkan apa yang dilihatnya. Sesaat kemudian kulihat air menetes turun dari matanya. Artinya kan dia menangis kan. Itu tidak secara eksplisit kita bilang bahwa dia menangis, bahwa dia sedih. Tapi dari kalimat-kalimat yang disebutkan tadi, kalimat-kalimat deskripsi tadi, sudah jelas bahwa orang itu sedang sedih. Dia ada di pojok ruangan, matanya berkaca-kaca, kemudian apa tadi matanya mengeluarkan air. Nah itu kan sebenarnya dari situ kita bisa tahu bahwa orang itu lagi sedih, seperti itu, lagi menangis beliau itu. Nah itulah jadi teks deskripsi itu tidak secara eksplisit ya tersurat menggambarkan kalimat yang atau kata yang ingin kita deskripsi, tapi dia itu mendeskripsi secara lebih detail. Nah, nanti kita bisa tahu sendiri apa sih sebenarnya yang dirasakan oleh atau apa sih sebenarnya yang dideskripsi dari keseluruhan kalimat-kalimat tersebut. Nanti kita bisa simpulkan seperti itu. Nangkap gitu. Semoga menangkap Gina. Di penjelasanku ini sudah kubungkus. Oke, seperti itu adalah jenis tes deskripsi. Ada yang mendeskripsi lokasi, ada yang mendeskripsi karakter, baik itu fisiknya, penampakan orangnya, maupun sifatnya. Kemudian ada mendeskripsi tindakan atau aksi, kemudian ada emosi, seperti itu. Itu buat penjelasan buat teks deskripsi. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan on mic ataupun bertanya. Kalau misalnya aman, kita coba teman-teman coba ketik satu. Mantap, dari Alia Wirma Amalia 1. Dari Ahmad Alfaresi. Oh ini Ahmad Alfaresi dari SMA 2 Pangkep, berarti temannya ini enggak sih apa Nur Hikmah sama Sisilia bukannya? Sisilia Maros. Kalau Yulia bukan Yulia Trifitria, pokoknya ada yang kelas 2 SMA 2 Pangkep juga. Iya enggak sih, Mat? Atau salah, Kak? Ya itulah. Ramadhani, oh ya, sama Munawarah. Ya, oh ya, Ismi juga sering ku baca namanya Ramadhani. Munawarah paling sering sih. Oh ya, ingat. Mantap, Ahmad. PTW di kelas 2 juga jarang cowoknya. Di kelas 1 jarang juga cowoknya, ini cuma Ahmad iya sama Farhan. Di kelas 1 kelas 2 cuma satu orang kayaknya. Apa 2 orang aku lupa deh. Ya itulah. Ada kayaknya yang udah hadir juga. Oke, itu buat teks deskripsi.
Kita lanjut ke materi selanjutnya, itu adalah teks eksposisi. Oke, jadi teks eksposisi sendiri. Jadi dia itu sifatnya adalah menjelaskan. Sifatnya adalah sebagai penunjuk. Tujuannya apa? Ya, untuk menjelaskan suatu hal, untuk orang-orang itu orang-orang yang membaca itu, misal penulisnya membuat sebuah teks eksposisi. Nah, tujuan dari penulis itu membuat teks eksposisi ya agar orang-orang yang membaca teks tersebut, seorang pembacanya itu bisa mendapatkan petunjuk lah. Dia itu bisa terjelaskan, dia itu dengan membaca teks ini, oh dia sudah tahu, dia bisa mengerti apa yang dibicarakan oleh penulis tersebut. Karena memang dengan teks eksposisi ini, apabila suatu hal kita mau jelaskan ya, itu menggunakan teks eksposisi. Jadi pembaca-pembaca yang telah membaca teks eksposisi oleh seorang penulis, dia itu pasti sudah mendapat penjelasan lah dari penulis tersebut terkait topik suatu hal dengan teks eksposisi, karena memang teks eksposisi bersifat menjelaskan dan tujuannya dia memang untuk menjelaskan suatu hal sebagai penunjuk, misal penunjuk tentang hal ini, bagaimana tata cara melakukannya, segala macam tutorialnya. Nah, itu adalah sebuah contoh teks eksposisi. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ngeh. Jadi kalau teman-teman ada yang praktikum fisika atau kimia, biasanya ada ini kan paragraf begitu kan. Kalau misalnya bukan poin-poin ya, ada tata cara melakukan praktikum bla bla bla. Jadi nanti kalau misalnya bukan di poin, biasanya sih di poin 1 2 3 sampai berapa begitu. Tapi ada juga yang dibuat dalam bentuk paragraf. Jadi misal yang pertama kalian lakukan adalah mengambil tabung reaksi, kemudian isi dengan cairan berwarna ungu sebanyak ini, bla bla bla, masukkan bahan natrium ke larutan tersebut misalnya. Nah, itu tunggu reaksinya selama bla bla bla. Itu kan sebenarnya satu teks tadi itu yang dirangkaikan dalam sebuah paragraf adalah contoh teks eksposisi yang menjelaskan tata cara atau tutorial praktikum tersebut. Dia itu menjelaskan tutorial praktikum seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh teks eksposisi yang mungkin teman-teman dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung bahas ke tipe dari teks eksposisi sendiri. Jadi ada 5. Ada yang pertama adalah masalah solusi. Jadi maksudnya masalah solusi di sini jadi teks tersebut, teks eksposisi ya. Dia itu dalam satu paragrafnya misalnya kan. Satu paragraf ini berisi 4 kalimat. Dia itu satu paragrafnya berisi masalah lalu ada solusinya. Jadi misalnya ini satu paragraf terdiri dari 4 kalimat. Kalimat pertama, kedua berisi masalahnya. Kalimat ketiga, 4 berisi solusinya. Misal dia kalimat pertamanya, ini itu berisi tentang masalah banjir. Jadi banjir di Bandung, mulai menggenangi 1.000 rumah, bla 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 bla. Solusinya, jadi dilanjutkan solusi di kalimat 3-4. Jadi solusinya adalah sebaiknya pemerintah memperbaiki drainase air, mulai mengembangkan teknologi apa, bla bla bla. Nah, jadi sebuah teks itu yang berisi masalah, berisi solusi, keduanya ada, ini kan masalah solusi, maka dia itu adalah tipe teks eksposisi. Nah, itu kalau ada masalah, ada solusi dalam satu teks, nah itu dia itu tipe teks eksposisi. Karena dia menjelaskan apa masalahnya, kemudian apa solusinya. Sama seperti sebab akibat. Jadi satu teks itu berisi sebab, misal hujan terus-menerus melanda kota Bandung selama 3 hari berturut-turut. Itu kan sebab. Akibatnya banjir pun melanda 5 kabupaten di kota Bandung. Seperti itu. Jadi sebuah teks itu misal 4 paragraf yang berisi sebab, berisi akibat, misal sebabnya ada di 2 kalimat ini, akibatnya ada di 2 kalimat ini, maka dia itu termasuk jenis teks eksposisi. Seperti itu. Sama seperti pembanding sama pembeda. Ini mirip-mirip juga semua. Nah, pokoknya yang membedakan ini konteksnya. Apa sih yang dijelaskan dalam teks eksposisi ini? Ada yang menjelaskan masalah solusi, ada yang menjelaskan sebab akibat. Nah, yang ketiga ini menjelaskan tentang pembanding atau pembeda. Misal mobil A sama mobil B. Di paragraf itu dia jelaskan
mobil A ini bla 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 bla. Terus di kalimat ketiga keempat dia jelaskan ini tentang mobil B bla 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 bla. Dan dia itu di kalimat yang menjelaskan mobil A sama kalimat yang menjelaskan mobil B itu mereka kalimatnya membandingkan antara kedua mobil tersebut, membedakan antara mobil tersebut. Jadi misal di kalimat 1 dan 2 ini tentang mobil A, dia itu, oh mobil A ini perlu diisi bahan bakar Pertalite lah misalnya. Terus dijelaskan di mobil B di kalimat 34 itu, oh mobil ini, mobil B itu harus diisi dengan misal listrik. Seperti itu. Itu kan artinya membedakan kan. Ada pembandingnya kan. Makanya itu jenis teks pembanding pembeda. Dalam satu teks ada pembandingan, ada pembeda antara dua hal yang dibandingkan, maka dia itu termasuk jenis teks eksposisi juga. Kemudian ada definisi klasifikasi. Nah, ini biasanya ada di buku-buku pelajaran. Misal kita sedang bahas apa ya? Kingdom Animalia. Ini kita pindah ke biologi. Nah, jadi ada Kingdom Animalia kan. Jadi apa sih Kingdom Animalia itu? Apa definisinya? Bla 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 bla. Terus masuk di kalimat selanjutnya. Ini kan misal ada 3 paragraf. 3 paragraf lagi, ada 3 kalimat dalam satu paragraf. Yang kalimat pertama ini definisi Kingdom Animalia. Yang kalimat kedua sama kalimat ketiga ini menjelaskan klasifikasi dari Kingdom Animalia. Misal ada Aves, ada Mamalia, ada berdarah dingin, apa ya ini? Reptil, ada serangga. Nah, itu kan klasifikasi dari Kingdom Animalia. Jadi sebuah teks ya. Sebuah teks lagi kembali lagi yang berisi definisi sekaligus klasifikasi dari hal yang dibahas. Nah, itu termasuk ke dalam jenis teks eksposisi. Jadi semua ini sebenarnya dalam satu teks, kalau misalnya ada masalah solusi, ada sebab akibat, ada pembanding antara dua hal yang membedakan apa, kemudian ada definisi klasifikasi, kalau keduanya ada, nah itu sebenarnya dia masuk ke dalam jenis teks eksposisi. Sama dengan yang kelima ini tutorial, seperti yang tadi aku bilang kan, jadi misal tutorial melakukan praktikum, atau proses cara melakukan praktikum, dijelaskan kan, nah itu termasuk ke dalam teks eksposisi, karena kelima hal ini sebenarnya kan menjelaskan suatu topik ya, baik itu tadi banjir, baik itu tadi hujan, baik itu tadi terkait mobil A, mobil B, baik itu tadi tentang Kingdom Animalia, baik itu tentang tutorial praktikum bla bla bla, itu kan sebenarnya semuanya menjelaskan ya, menjelaskan sebagai penunjuk suatu hal, tentang suatu hal, menjelaskan suatu hal. Makanya tujuannya kan teks eksposisi itu. Makanya apabila ada teks yang memang menjelaskan suatu hal, nah itu disebut sebagai teks eksposisi, seperti itu. Untuk cirinya sendiri, jadi pembeda teks eksposisi sama teks narasi, deskriptif, sama nanti argumentatif. Jadi dia itu di teks eksposisi biasanya itu ada definisinya, biasanya ya. Kemudian ada hubungan sebab akibat, kemudian ada kalimat pembandingan atau pembeda, sama yang paling penting itu dia biasanya ada contoh sama ilustrasi gambar. Ini ketiga, yang 1-3 ini tidak harus ada semua. Nah, kalau misalnya salah satu saja ada, misal definisi ada sama klasifikasi tadi kan, berarti dia sudah teks eksposisi. Kalau misalnya dia ada hubungan sebab akibat, misal sebabnya hujan selama 3 hari berturut-turut, akibatnya banjir di 5 kabupaten. Nah, itu kan hubungan sebab akibat, kalau sudah ada berarti dia teks eksposisi. Kalau misalnya ada kalimat pembanding dan pembeda, misal tadi mobil A sama mobil B dibandingkan antara keduanya, kemudian apa beda masing-masing, nah itu sudah masuk teks eksposisi. Tapi yang paling penting itu biasanya teks eksposisi yang mesti ada ya, walaupun misal 2-3 tidak ada tapi 1 ada, atau 2 ada tapi 1-3 tidak ada, tapi yang penting ada itu adalah nomor 4 ini. Nomor 4 itu ada contohnya, jadi dia itu kasih contoh, kan di mana-mana sebuah penjelasan ya, itu baru bisa clear, baru bisa orang-orang mengerti, baru bisa merasa dapat penjelasan yang baik, yang bisa dimengerti itu kalau ada contohnya kan. Sama seperti kayak saya tadi menjelaskan, pasti kasih contoh juga biar teman-teman bisa mengerti. Ada contoh, dan yang penting juga itu biasanya apalagi orang-orang yang suka lihat gambar ya, baru bisa mengerti kalau ada gambar. Sorry Mami, dari tadi tidak ada gambar saya. Tapi buat teman-teman ada biasa yang cepat mengerti dengan
melalui gambar, melalui visual. Nah, itu biasanya teks eksposisi menampilkan contoh dan biasanya juga menampilkan ilustrasi gambar. Tapi yang paling penting ini, biasanya teks eksposisi kasih contoh dan dia itu kasih ilustrasi gambar juga. Itu buat teks eksposisi, agar adanya contoh kan sama ilustrasi gambar ini, biar teman-teman bisa lebih cepat mengerti, biar merasa mendapat penjelasan yang baik. Karena memang tujuan teks eksposisi adalah menjelaskan hingga sejelas-jelasnya, sehingga pembaca bisa mengerti. Seperti itu. Itu ciri teks eksposisi, tadi tipenya juga sudah. Ada pertanyaan tidak terkait teks eksposisi ini? Kalau belum ada, bisa ketik 1. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan on mic atau chat. Oke, dari Dian aman-aman aja. Aman aja. Dari Alfiani, dari Farhan. Iya, sebentar malam juga ada Argentina lawan Kroasia. Yang ikuti Piala Dunia ini. Oh, ini ada Alia. Silakan Alia. Bentar lagi kita bahas Piala Dunia. Gimana Alia? Boleh di chat saya atau mau bicara juga, silakan. Bicara. Oh iya, sambil absen. Oh iya, boleh silakan ketik saja dulu lah, sambil cari dulu absen ini di mana ini absen semua. Absen. Ulun lah, aku cari dulu link absen. Nah, itu dia. Oh, ini dari Alia pertanyaannya, teks eksposisi ada tadi yang tipe kelima ya, kalau nggak salah itu tipe tutorial. Nah, itu apa bedanya sama teks prosedur? Oh iya, jadi kan dari Bimbel Info sendiri kan teorinya kan ada 4 ya, jenis teks. Deskripsi, narasi, eksposisi, sama argumentasi. Jadi contoh teks prosedur ini adalah salah satu tipe atau salah satu jenis dari teks eksposisi. Jadi dia itu tidak berbeda ya, sama. Nah, prosedur kan itu sebenarnya sama kayak tutorial ya. Jadi teks prosedur ini salah satu jenis dari teks eksposisi karena menjelaskan suatu hal, sama tujuannya. Jadi kita itu ada jenis-jenis teks itu dibagi-bagi tadi berdasarkan tujuannya. Narasi tujuannya ini, deskripsi tujuannya ini, eksposisi tujuannya itu, gitu. Jadi prosedur karena tujuannya sama eksposisi, maka mereka adalah suatu hal yang sama. Seperti itu. Nanti, Alia. Kalau tujuannya sama berarti dia teks yang sama. Nah, ini kelihatan tidak share screen gue ini? Allah, kenapa kayak... Nah, sambil isi absen lah. Kenapa ini? Oke, bisa nih. Sambil isi absen, guys. Oke, ini sekarang ini kelihatan kita. Insya Allah ya. Sekarang kita masuk ke teks argumentasi. Jadi jenis teks terakhir adalah sebuah teks argumentasi. Jadi tujuannya dia itu apa? Jadi seperti tadi, oh ya ada 2 ya. Jadi nanti tujuan teks argumentasi ada 2, yang memang argumentasi sama nanti ada persuasi tujuannya. Tapi dasar dari teks argumentasi itu dia itu berdasarkan suatu opini atau pendapat dari penulisnya. Jadi misal penulisnya ini punya opini atau pendapat yang ingin disampaikan, yang ingin membuat orang lain mau, yang penulis inginkan agar dibaca oleh orang lain, agar dibaca oleh pembaca. Nah, dia itu tuliskan dalam suatu teks argumentasi ini. Jadi
dasar dari teks argumentasi adalah berdasarkan opini atau pendapat dari seorang penulisnya yang ingin dia maksudkan agar dibaca oleh orang-orang ya. Jadi ada dua tujuannya. Jadi ada tujuannya argumentasi, yaitu meyakinkan atau membuat orang lain percaya dengan opini atau pendapat yang ditulis oleh penulis. Yang kedua adalah persuasi, yaitu untuk membujuk atau mengajak orang mengikuti opini atau pendapat tersebut. Jadi misal ini ya, contohnya ini ada paragraf ya, Allah jeleknya. Jadi ini ada paragraf 4 kalimat. Kalau misalnya tujuanku ya, kan ini paragrafnya 4 kalimat isinya pendapatku semua, opiniku semua. Nah, kalau misalnya tujuanku argumentasi saja, misal topik yang kubahas adalah Jokowi adalah presiden terbaik Indonesia sejauh ini. Itu pendapatku. Nah, kujabarkan pendapatku ini dalam keempat kalimat dalam satu paragraf ini. Kujabarkan kenapa Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia sejauh ini dalam 4 kalimat ini, dalam satu paragraf ini. Nah, tujuannya ku buat ini paragraf, ku buat ini teks, itu adalah agar ku yakinkan orang lain, membuat orang lain percaya bahwa opiniku ini atau pendapatku ini bahwa Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia, itu orang-orang bisa percayalah. Jadi ku yakinkanlah orang yakin yang percaya dengan opini atau pendapat yang kutulis terkait bahwa Jokowi adalah presiden terbaik. Nah, itu kalau tujuanku argumentasi. Itu jadi ada dua tujuannya. Yang kedua adalah membujuk atau mengajak orang lain untuk mengikuti opini atau pendapat. Jadi misal ini kembali lagi ya, teksku adalah tentang Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia. Berisi 4 kalimat, satu paragraf, yang dimana ini semua opiniku, pendapatku terkait kenapa Jokowi bisa jadi presiden terbaik. Tapi di akhir ada aku tulis, maka atau oleh karena itu di periode kedepannya mari kita dukung Jokowi menjadi presiden 3 periode. Oleh karena itu Indonesia lebih baik dipimpin lagi oleh seorang Jokowi. Nah, itu kan sebenarnya adanya kalimat-kalimat itu untuk membujuk atau mengajak orang lain untuk mengikuti opini kita bahwa Jokowi adalah presiden terbaik, bahwa Jokowi itu harus memimpin Indonesia lagi, agar Indonesia ke depannya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu biasanya apabila tujuannya persuasi ya, dia itu ada kalimat ajakannya, ada kalimat bujukannya, kalimat ajakan. Maka oleh karena itu ada kesimpulannya ya, mari kita, ayo kita, seperti itu. Dia itu membujuk, mengajak orang lain dengan opini ini agar orang lain itu mengikuti opiniku. Jadi orang lain juga setuju dan mau untuk memilih Pak Jokowi sebagai presiden 3 periode. Waduh, tidak ada ya 3 periode. Seperti itu. Jadi ada dua tujuannya dari teks argumentasi ini. Ada yang memang untuk argumentasi meyakinkan orang lain, membuat orang lain percaya dengan opini yang kusampaikan. Yang kedua adalah untuk membujuk, mengajak orang lain itu untuk mengikuti opini yang kusampaikan. Seperti itu. Jadi kedepannya nanti kusebut teks argumentasi atau persuasi. Nah, terus untuk tipe-tipenya sendiri dia itu ada, nah cirinya dulu. Jadi apa sih yang membedakan antara teks argumentasi persuasi ini dengan teks lain, dengan teks narasi, deskripsi, sama eksposisi? Jadi dia ada 3. Jadi cirinya kalau teman-teman temukan ketiga ciri ini, maka fix dia adalah teks argumentasi atau persuasi. Di mana dia itu ada pernyataan opini. Jadi kan tadi teks argumentasi ini kan berdasarkan opini ya yang ada. Kalau bukan opini maka dia bukan teks argumentasi. Jadi harus opini dulu, di mana opini yang disampaikan itu bersifat jelas dan langsung kepada topik yang ingin dibahas, tidak bertele-tele lah pokoknya. Jadi opini yang disampaikan itu loh langsung ke topik yang ingin dibahas, tidak bertele-tele, dan dia itu jelas apa maksudnya dari opininya itu. Misal tadi ingin Jokowi jadi presiden lagi, atau ingin menyatakan bahwa Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia. Itu kan jelas, langsung, tidak bertele-tele. Nah, yang kedua ini yang paling penting. Jadi teks argumentasi itu
karena kita ingin meyakinkan orang lain ya, kita ingin membujuk orang lain biar dia itu mengikuti opini kita, biar dia itu percaya sama opini kita, itu harus didukung oleh fakta. Harus ada data, harus ada fakta yang menunjukkan bahwa opini yang kita sampaikan, pendapat yang kita sampaikan itu benar adanya. Jadi tanpa fakta, misal Jokowi adalah presiden terbaik di Indonesia, ya itu mana faktanya bahwa dia itu presiden terbaik? Harus ada faktanya, sehingga orang lain bisa percaya, harus ada datanya. Misal apa? Dari data BPS bahwa dia itu adalah, ini ada pertanyaannya, bentar. Bahwa misal dari data dari BPS bahwa 50% semenjak Jokowi menjabat, orang-orang yang dulunya berada di kelas menengah ke bawah memiliki naik jadi kelas menengah ke atas, seperti itu. Itu kan kalau ada data atau fakta, orang-orang jadi lebih mudah percaya, orang-orang jadi lebih mudah yakin sama opini atau pendapat yang kita sampaikan, sehingga orang-orang itu bisalah lebih bisa apa ya, yakin untuk mengikuti opini atau pendapat kita. Jadi yang ketiga, ciri ketiga, jadi setelah didukung oleh fakta, kita harus tampilkan data tersebut. Kita harus tampilkan fakta tersebut, baik berupa angka tadi seperti 50% atau statistik. Misal ada diagramnya, kayak pokoknya ada angka-angkanya 50%, kayak ada data-datanya yang ditampilkan. Jadi setelah kita paparkan faktanya bahwa Jokowi adalah presiden Indonesia karena dari BPS 50%, kita tampilkan juga data statistiknya, misal ada diagramnya yang memang naik segala macam. Nah, itu kita tampilkan juga agar orang-orang lebih percaya. Jadi setelah kita paparkan faktanya, kita tampilkan juga fakta tersebut dalam angka atau statistik. Seperti itu untuk ciri teks argumentasi, karena kan memang tujuan kita adalah membuat orang lain yakin, membuat orang lain percaya dengan opini atau pendapat kita, dan kalau misalnya memang tujuannya adalah persuasi, maka membuat orang lain mengikuti pendapat kita. Seperti itu. Untuk jenisnya sendiri, dia itu ada, tunggu ini gimana ini. Nah, ada 3, jadi jenis teksnya ada yang disebut logos, ini bahasa Yunani, pathos, dan ethos. Jadi kalau logos ini berdasar penyusunan teksnya itu, jadi jenis-jenis teks argumentasi atau persuasi itu pembagiannya itu berdasarkan berdasarkan apa ya? Berdasarkan penulisnya itu tulis dari apa yang dia rasakan lah. Nanti aku jelaskan coba. Jadi yang pertama itu ada jenis teks argumentasi yang jenisnya adalah logos. Logos itu berdasarkan alasan logis dari penulisnya, pokoknya dari pikiran lah istilahnya, dari pikiran penulisnya. Jadi seorang penulis nih, misal saya ya, punya pikiran atau opini atau pendapat itu pikiran ya, punya pikiran dalam otakku. Wah, saya tidak setuju dengan suatu sistem nih, saya tidak setuju bahwa ini harus begini-begini. Saya itu punya pikiran kan. Nah, itu kusampaikan dalam bentuk opini atau pendapat dalam teks argumentasi. Makanya dia itu termasuk jenis teks argumentasi yang logos. Ini logos. Karena dia itu berisi atau berdasarkan pikiran atau alasan logis dari penulis. Nah, biasanya di teksnya itu seperti tadi ciri teks argumentasi, dia itu harus ada data atau angka pendukung sehingga bisa memvalidasi, bisa membenarkan, bisa meyakinkan orang, membuat orang percaya bahwa pikiran dari penulis ini benar. Seperti itu. Nah, yang kedua ada pathos. Pathos ini kalau tadi berdasarkan pikiran, berdasarkan alasan logis dari penulis. Nah, yang kedua ini berdasarkan emosi yang dirasakan oleh penulis. Misal saya kan melihat Palestina. Palestina kan sekarang lagi diserang sama Israel. Nah, karena aku baca beritanya, aku lihat-lihat videonya, aku lihat-lihat bagaimana orang-orang di sana merasakan hal-hal yang tidak seharusnya dirasakan ya. Kan timbul emosi dalam diriku kan. Nah, kemudian terbersit lah, terpikirkan ke bawah, wah
harus gak tulis opini atau pendapat ini untuk membuat orang mendukung kemerdekaan Palestina. Itu kan muncul sebenarnya dari emosiku dulu, emosi Kak, sedih Kak lihat orang-orang Palestina mendapat kesengsaraan, mendapat perlakuan tidak adil, karena dari emosiku itu kemudian kutuangkan dalam bentuk opini atau pendapat, yang dimana dia itu untuk meyakinkan orang lain toh bahwa memang Palestina ini harus dimerdekakan. Seperti itu. Maka teksnya itu biasanya berisi kalimat yang menggambarkan emosi manusia. Misal tadi saya emosi bahwa Palestina, saya sedih bahwa sampai sekarang pun di dunia modern ini, di era globalisasi ini, masih ada saja manusia yang belum mendapatkan hak asasinya secara penuh. Misal pada orang Palestina itu kan menggambarkan emosiku kan, emosi penulis kan. Makanya dituangkan dalam bentuk opini pendapat. Nah, itu patos. Jadi berdasarkan emosi penulisnya dituangkan menjadi sebuah opini atau pendapat. Kemudian ada etos. Etos ini beda sendiri. Jadi dia itu berdasarkan karakter dari penulisnya. Ini langsung kucontohkan ya. Jadi misalnya ada penulis A, ada penulis B. Penulis A ini sudah sering menyampaikan pendapatnya selama 10 tahun. Dia itu sudah punya banyak buku yang dia tulis, punya track record bukunya selalu terjual sebagai bestseller, terjual 10 juta kopi. Sedangkan ada penulis B ini yang dia di mana dia itu baru menulis 2 tahun lah, kan bandingkan sama yang 10 tahun. Dia itu bukunya baru yang ditulis cuma 1. Terus dia itu baru 1 penjualan bukunya belum sampai kayak yang penulis A, maka orang-orang pasti lebih percaya sama yang mana? Tulisan atau opini atau pendapat dari penulis yang mana? Yang tentunya adalah penulis A, karena dia itu karakter dari penulisnya kan sudah terpercaya, sudah divalidasi selama bertahun-tahun kan, seperti itu. Jadi ada jenis teks argumentasi yang berdasarkan karakter dari penulisnya. Penulis yang 10 tahun ini misal karakternya dia jujur, baik hati, bijaksana kan, orang-orang taunya kan dia bijaksana karena sudah lama juga kan, 10 tahun pasti sudah dikenali oleh banyak orang, misal dia bijaksana, sederhana, rendah hati, maka tulisan yang dia buat, teks argumentasi yang dia buat itu akan otomatis dipercaya sama orang-orang atau pembacanya. Ya sama seperti kita kan, biasanya, wah kalau dia yang tulis pasti benar. Ya kan seperti itu kan. Wah kalau dia yang tulis pasti bagus itu. Sama kayak kita percaya sama teman tak. Wah kalau dia yang kerja soal pasti benar itu. Langsung saya salin. Ya itu kan. Nah ini sama seperti penulis. Jadi kalau ada teks yang dia tulis, teks argumentasi, ada opini atau pendapat yang dia sampaikan, nah kita itu langsung percayalah, lebih pilihlah dia dibandingkan penulis-penulis lain yang masih kurang dibanding dia. Karakternya masih kurang lah dari dia. Misal penulis B ini kan karena masih 2 tahun ya, kita belum tahu dia itu sebenarnya orangnya baik atau tidak ya. Jadi etos ini tulisan berdasarkan karakter penulisnya itu sendiri seperti apa. Oke, itu mungkin teks argumentasi. Mungkin itu. Ini ada pertanyaan ya dari Putri Salwa. Kak, apa bedanya? Oh, sorry. Jadi selesai materi untuk teks argumentasi. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, silakan tanyakan. Mau itu bicara langsung, mau lewat kolom chat. Terus ini ada pertanyaan dari Putri Salwa, Kak, apa bedanya teks argumentasi sama teks editorial? Karena sama-sama memakai kalimat fakta dan opini. Berarti sama. Tapi ini mungkin kurang tahu Kak juga, belum ku cari tahu. Jadi takutnya saya salah bicara atau salah bilang lah. Jadi terkait teks editorial, karena memang dari Putri Salwa bilang bahwa teks editorial sendiri itu memang memakai fakta sama opini, ya berarti memang dia sama teks argumentasi, tidak berbeda. Seperti itu. Kalau teks argumentasi kan sebenarnya dia ada opini yang didukung oleh fakta. Jadi opininya dulu, pendapatnya dulu dari penulis baru didukung oleh fakta.
Kalau editorial mungkin dia itu menampilkan fakta sama opini secara bersamaan ya, maksudnya derajatnya sama. Mungkin itu ya. Tapi kalau teks argumentasi sendiri ada opini dulu, ada pendapat, baru didukung oleh fakta. Seperti itu. Itu, nangkap Jinda. Terus, oh iya, siap. Ini jangan lupa ya, siap, Sena. Itu mungkin dari saya terkait jenis-jenis teks. Tadi sudah dipaparkan jenis teks narasi, deskripsi, eksposisi, sama argumentasi. Selesai nih. Oh, aku tampilkan dulu terima kasihnya, sorry. Jadi itu mungkin kalau masih ada pertanyaan. Terima kasih. Jadi itu akhir dari materi kita. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan ketik atau langsung bicara. Kalau misalnya belum ada, mungkin bisa ketik satu. Satu aman. Oke, satu-satu. Banyak juga ini Alia. Oke, mantap. Dian aman, Alvaresiun memantap, masih semangat. Jam 9 di sana, Dek. Satu, oke aman. Jangan lupa isi absen. Absen lebih penting. Absen bukan lebih penting sih, penting. Tidak apa-apa, santuy Alia. Thank you ya. Jadi itu tadi berarti kalau dari teman-teman sudah merasa aman, tidak ada pertanyaan lagi. Dari saya mungkin sudah cukupkan karena sudah jam 9 juga. Mungkin saya cukupkan saja. Kita berdoa dulu penutup. Sebelum kita akhir kelas, berdoa dipersilakan. Dicukupkan, jadi terima kasih buat peserta kelas 1 yang sudah hadir di materi Minggu 6 Literasi Bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau misalnya saya ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.